Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang terus berusaha meneladani beliau, dan mudah-mudahan pengajian ini termasuk salah satu sarana kita untuk meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin setelah kita menyelesaikan bab ikhlas pada pertemuan yang lalu, yaitu bab taubat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membuka bab taubat ini dengan mengutip atau menyebutkan pernyataan para ulama tentang taubat. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Para ulama berkata, taubat itu wajib dari setiap atau dari semua dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Seandainya dosa atau maksiat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terkait dengan hak manusia, artinya dosanya hanya terkait dengan hak Allah, falaha thalathatu syurut, maka taubat itu memiliki 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, an yuqli'a 'anil ma'siyati, berhenti melakukan kemaksiatan, ya. Yang bersangkutan berhenti melakukan kemaksiatan, itu syarat pertama taubat. Yang kedua, watsani an yandama ala fi'liha, menyesal atas perbuatan maksiat tersebut. Jadi ini juga salah satu bukti betapa pentingnya amal hati, yaitu adanya penyesalan. Jadi salah satu syarat diterimanya taubat. Kemudian yang ketiga, watsalitsu an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam
bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan itu, kepada dosa-dosa itu selama-lamanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ketiga syarat ini harus terpenuhi tiga-tiganya. Makanya beliau mengatakan fa in faqada ahadath thalathati lam tasihha taubatuhu. Jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu di antara tiga syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Atau bisa juga kita baca fa in fuqida ahadus thalathati lam tasihha taubatuh. Jika salah satu di antara tiga syarat ini hilang atau tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan tiga syarat taubat jika dosa-dosanya terkait dengan hablum minallah saja, hubungan dengan Allah, maka setelah itu beliau menjelaskan syarat taubat dari dosa yang terkait dengan hak manusia. Beliau mengatakan wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'atun. Jika kemaksiatan terkait dengan manusia, dengan hak manusia, maka syaratnya 4. Hadhihi thalathah, 3 yang telah disebutkan tadi, ditambah 1 lagi, yaitu wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Yang bersangkutan harus meminta kebebasan atau kerelaan, membebaskan dari hak orang yang berkaitan dengan dosanya itu. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Misalnya kalau terkait dengan harta, maka harus dikembalikan kepada yang pemiliknya yang sah. Kalau seorang mengambil harta orang lain, mungkin mencopet atau merampas, dan lain-lain, kalau dia ingin bertobat dari dosa-dosanya itu, dia harus mengembalikan harta yang dia rampas itu kepada yang punya, kepada pemiliknya. Kalau tidak, tidak sah taubatnya. Wa in kanat hadda qadhfin wa nahwihi aw nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau terkait dengan tuduhan berzina misalnya, na'udzubillah min dzalik, yang punya konsekuensi dihukum qadzaf, hukum bagi penuduh berzina, atau yang sejenisnya, maka dia harus minta maaf, minta maaf. Atau kalau ada pelaksanaan hukuman dalam Islam, harus siap dihukum. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Kalau seandainya dosanya ghibah, menggibah orang lain, istahallahu minha, maka dia harus minta maaf, minta dihalalkan, minta maaf. Kemudian beliau mengatakan wa yajibu an yatuba min jami'idz dzunub. Wajib bagi seorang muslim untuk bertaubat dari seluruh dosa-dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dzalika dzambi. Kalau dia hanya taubat dari sebagian dosanya, maka taubatnya itu sah. Menurut para ulama, taubatnya dari dosa itu, dosa tersebut. Wa baqiya alaihi al-baqi, sedangkan dosa yang lain yang belum bertaubat darinya, maka tetap ada, belum hilang. Kemudian beliau mengatakan wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubit taubah.
Dan telah jelas sekali banyak ya dalailul kitabi wa sunnah, dalil-dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, bahkan juga wa ijma'ul ummah, konsensus umat, ijma' para ulama tentang ala wujubit taubah, bahwa taubat itu hukumnya wajib. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip ya firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ini surat An-Nur ayat 31. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kalian semua beristighfar, mohon ampunan kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Ini surat Hud. Dan yang terakhir, yang ketiga, beliau mengutip ayat wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang tulus, taubat yang sebenar-benarnya. Ini di surat At-Tahrim ayat 8. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari muqaddimah Al-Imam An-Nawawi pada bab taubat ini, di mana beliau menyebutkan syarat taubat, baik taubat yang terkait dengan hablum minallah, dosa-dosa hablum minallah, maupun dosa-dosa yang terkait dengan hablum minan nas, menunjukkan kepada kita bahwa bertaubat atas dosa-dosa yang terkait dengan hubungan kita kepada Allah ini lebih mudah ya. Tetapi jika dosa-dosa kita terkait dengan sesama manusia, ini lebih sulit karena syaratnya tambah satu lagi ya. Di samping ada penyesalan di dalam hati, kemudian menghentikan segera dosa-dosa itu, dan berazam, yang ketiga berazam untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, juga ditambah yang keempat, yaitu menyelesaikan urusan dengan yang bersangkutan ya. Nah, ini tentunya lebih berat. Kemudian juga bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 ayat tadi memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaubat dan beristighfar. Paling tidak di ayat-ayat tersebut ada 2 istilah, yaitu ada istilah taubat dan ada istighfar ya. Kita akan lihat sejenak ya penjelasan dari sebagian ulama tentang taubat dan istighfar ini ya. Di antaranya Abul Hasan Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Mir'atul Mafatih, beliau mengatakan inna taubata la takunu illa li nafsihi ay limajtarahathu nafsuhu khassatan minal athami bi khilafil istighfar fa innahu yakunu li nafsihi wa li ghairihi aw li ghairihi faqat. Di antara perbedaan taubat dengan istighfar, yang pertama adalah bahwa taubat itu untuk diri sendiri saja. Nah, disebut taubat, dia terkait dengan dosa-dosa kita sendiri. Sebaliknya istighfar itu bisa untuk diri sendiri, bisa juga untuk orang lain. Atau istighfar untuk orang lain saja. Misalnya yang dilakukan oleh para malaikat. Para malaikat itu wa yastaghfiruna lilladzina amanu ya.
mereka memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Ini malaikat juga beristighfar, tapi istighfarnya untuk orang-orang yang beriman. Atau kita misalnya mengatakan astaghfirullah li wali walidayya waliman lahu haqqun alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya. Saya mohon ampun kepada Allah, li untuk saya, ya, artinya mohon ampun atas dosa-dosa saya, ya, wali walidayya dan juga dosa kedua orang tua saya, waliman lahu haqqun alayya dan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada saya, yang saya punya kewajiban untuk membalasnya. Wali jami'il muslimina wal muslimat dan juga untuk orang-orang muslim laki-laki maupun yang perempuan, ya, muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat, ya, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Jadi istighfar itu di samping untuk diri sendiri juga kita bisa beristighfar untuk orang lain. Tetapi kalau taubat dia istilah khusus untuk permohonan ampun atas dosa-dosa kita sendiri. Kemudian beliau juga menyebutkan Abul Hasan Al-Mubarakfuri, wa inna taubata hiya nadamu ala ma farrata fil madhi wal azmu ala limtina'i minhu fil mustaqbal. Taubat itu adalah penyesalan terhadap hal-hal yang kurang, ya, hal-hal yang yang tidak serius dia kerjakan atau dosa-dosa yang dia kerjakan, ya, di masa lalu, ya. Tafrid, kurang di dalam memenuhi hak-hak Allah, ya, atau abai terhadap hak-hak manusia, ya, sehingga berdosa. Maka taubat itu penyesalan terhadap hal-hal itu, ya. Sekaligus juga wal azmu 'ala limtina'i minhu fil mustaqbal, dan berazam untuk tidak melakukannya lagi di masa depan. Sedangkan istighfar, kata beliau, wal istighfaru talabul ghufrani lima sadara minhu, minta pengampunan. Yang namanya istighfar itu adalah minta ampun terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Wala yajibu fihil azmu, dan tidak disyaratkan untuk istighfar itu azam fil mustaqbal, ya, tidak wajib. Ya. Tidak menjadi syarat istighfar, ya, menurut Abul Hasan Al-Mubarakfuri. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat juga kita katakan bahwa taubat itu terutama at-taubatun nasuh, ya. Kalau orang Indonesia lebih sering menyebut taubatan nasuha, ya. Karena mengutip ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu tuslihu madiyal abdi wa hadirahu wa mustaqbalahu idza tahaqqaqat syurutuha. Yang namanya taubat nasuha itu dia akan memperbaiki masa lalu seorang hamba yang bertaubat, wa hadirahu, ya, dan juga memperbaiki masa kininya, wa mustaqbalahu, dan juga sekaligus memperbaiki masa depannya. Ini luar biasa, ya, taubat itu. Tentunya idza tahaqqaqat syurutuha, kalau syarat-syaratnya yang tadi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi terpenuhi, ya. Mengapa dikatakan memperbaiki masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang? Dari syaratnya saja kita bisa melihat, ya. Fasyaratun nadami yuslihul madhi. Penyesalan, ya, syarat penyesalan, ya. Penyesalan itu dia adalah perbaikan masa lalu. Jadi ketika seseorang menyesal, maka itu sudah memperbaiki masa lalunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak lagi dicatat sebagai dosa. Wa syaratul iqla'i 'anil dzambi yuslihul hadir, ya. Sedangkan berhenti dari dosa itu memperbaiki masa sekarang. Jadi dengan berhenti dari dosa berarti
masa kini kita ya menjadi lebih baik karena kita berhenti dari berbuat dosa. Wa syartul azmi as-sadiqi ala adamil audi yuslihul mustaqbal. Dan terakhir, syarat berazam ya, yang jujur, yang serius untuk tidak melakukannya ini akan memperbaiki masa depan. Ya. Itu taubat. Sedangkan istighfar, wa ammal istighfaru fa innahu yuqsadu bihi asalatu islahil madi. Istighfar itu memang dia pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki masa lalu. Istighfar itu terkait dengan masa lalu saja. Fayanfa'u bimujarrad iqtiranihi bin nadam wal khawfi min luhuqil wa'id. Ya, jadi istighfar itu bermanfaat ya dengan penyesalan ya dan takut ya akan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atau azab dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Maka dengan penyesalan itu istighfar akan bermanfaat. Wa huwa fi haqiqatihi naw'un minad du'a. Dan hakikat istighfar itu sebetulnya dia adalah salah satu jenis doa, yaitu doa minta ampunan Allah. Fa huwa su'alul maghfirah. Istighfar itu adalah minta ya berdoa minta ampun. Fa yushtaratu lahu ma yushtaratu fid du'a. Maka karena istighfar itu salah satu doa, maka juga disyaratkan pada istighfar syarat-syarat dalam doa. Misalnya apa? Supaya doa kita diterima, supaya istighfar kita diterima, maka harus kahuduril qalbi, seperti harus hadir hati kita saat istighfar. Wasidqit talabi, ya, dan juga mintanya serius, ya, benar-benar, ya, tidak main-main. Waliftiqar ilallah, dan betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya kita akan masuk kepada hadis yang ke-13 ya. Hadis yang ke-13. Atau hadis yang pertama di dalam bab taubat ya. Seperti yang pernah saya jelaskan ya di dalam beberapa buku, terutama Nuzhatul Muttaqin ya, Syarah Riyadhus Shalihin, biasanya penomoran hadis ada dua ya. Ada penomoran berdasarkan bab dan ada penomoran berdasarkan hadis dari awal. Jadi untuk hadis ke-13 ini biasanya ditulis 1/13. Maksudnya adalah hadis ini adalah hadis 1 pada bab taubat ini. Tapi kalau dihitung dari awal kitab, dia adalah hadis ke-13 ya. Nah, hadis ke-13 ini kita baca, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marratan, rawahul Bukhari. Dan kata Imam Nawawi, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, aku telah mendengar ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-haditsu rawahu al-Bukhari fi ad-da'awat ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kumpulan hadis tentang doa-doa bab istighfar Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam ya. Babu istighfarin Nabi SAW fil yaumi wal lailah. Nah, kita lihat makna kata-kata di dalam hadis tadi ya. Lughatul hadis astaghfir ya. Maknanya adalah ay atlubul maghfirah ya. Astaghfir artinya saya minta ampun, saya mohon ampun. Wa hiya as-safhu 'anil dzambi. Ini maksud dengan maghfirah adalah penghapusan dosa, permaafan dari dosa. Wa aslul ghafri as-satru, dan asal dari kata al-ghafar ya, al-ghafar itu adalah as-satr, menutup atau ditutupi. Jadi ketika kita minta ampun artinya kita minta dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Afad al-hadis. Hadis ini memberikan faidah yang di sini disebutkan satu saja di sini oleh pensyarah dari Nuzhatul Muttaqin ya. Haddul ummati 'ala taubati wal istighfar ya. Hadis ini mengandung dorongan yang kuat ya, motivasi yang kuat kepada umat 'ala taubah, untuk bertaubat, wal istighfar, dan mohon ampun. فإنه صلى الله عليه وسلم مع كونه معصوما وخير الخلائق وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر ويتوب في اليوم 70 مرة. Mengapa ya hadis ini begitu sangat kuat mendorong kita untuk taubat dan istighfar? Karena Rasulullah SAW sendiri, meskipun beliau seorang yang maksum, yang terjaga, terpelihara dari dosa, kalau toh ada kekeliruan tidak sampai dosa, dan itu pun kekeliruannya segera dikoreksi oleh Allah, dan beliau adalah khairal khalaiq, sebaik-baik makhluk. Udah gitu, wa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar ya. Allah sudah menjamin ya semua kekeliruan beliau itu, baik yang lalu maupun yang akan datang saat beliau masih hidup, itu pasti diampuni ya, dimaafkan oleh Allah. Meskipun begitu ya, beliau yastaghfir ya, tetap mohon ampun, wa yatubu, dan bertaubat kepada Allah fil yaumi, dalam sehari. Dalam hadis ini disebutkan 70 marrah, 70 kali. Ini menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan kepada kita di dalam bertaubat dan beristighfar. Kalau beliau saja demikian, tentunya kita lebih wajib ya, lebih memerlukan istighfar dan taubat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita lihat hadis yang ke-14 ya, al-hadithur rabi'a asyara. Sebelumnya terkait dengan hadis 13 tadi ya, perawinya itu Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini sudah kita jelaskan pada hadis yang ke-7 ya, profil beliau, profil singkat beliau. Hadis ke-14 ini kata Al-Imam An-Nawawi, wa 'anil Agharr ibn Yasarin al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marrah, rawahu Muslim. Dan dari Al-Agharr bin Yasar al-Muzani, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah,
wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kepadanya, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Hadirin, hadirat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lihat manfaat atau faidah hadis, kita lihat profil perawinya dulu ya. Dari level sahabat ini yang bernama Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani ya. Jadi nama beliau ada Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani. Dalam riwayat lain wa yuqalu Al-Juhani, disebutkan bukan Al-Muzani tapi Al-Juhani. Namun yang lebih valid itu Al-Muzani. Wal Muzaniyu asah ya. Al-Muzani ini lebih valid, lebih sahih. Wa huwa minal muhajirin. Beliau ini salah satu sahabat muhajirin. Sahabat yang berasal dari Mekah yang kemudian hijrah ke Madinah. Lahu suhbatun. Beliau ya bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa riwayatun mahdudatun. Beliau juga punya beberapa riwayat hadis yang terbatas ya, tidak banyak. Di antaranya hadis ini. Rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an Abi Bakrin As-Siddiq. Tercatat oleh para ulama hadis bahwa beliau meriwayatkan pertama hadis Rasul dari Nabi Muhammad SAW, juga tercatat beliau meriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tidak langsung dari Nabi, tetapi melalui Abu Bakar Siddiq. Jadi di samping ada hadis yang beliau riwayatkan langsung dari Rasul, juga ada yang beliau riwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa rawa anhu Umar bin Al-Khattabi wa Muawiyah bin Qurrah wa Abu Burdah ibni Abi Musa al-Ash'ari. Sementara sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan dari beliau, dari Al-Aghar bin Yasar ini, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Muawiyah bin Qurrah, Abu Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Ini tiga orang sahabat yang tercatat meriwayatkan dari Aghar bin Yasar. Warawa lahul Bukhari fil adab wa Muslimun wa Ahmadu wa Abu Dawud wa Nasa'i fil yaumi wal laylah. Warawa anhu ahlul Basrah wa lam yu'arrakh li hayatihi wa la li wafatih. Al-Imam Al-Bukhari sendiri juga punya hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari sahabat Aghar bin Yasar ini ya. Di antaranya yang beliau riwayatkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan juga Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Aghar ini, di antaranya hadis ini yang kita sedang bahas ya, dalam Sahih Muslim. Juga imam yang meriwayatkan dari Aghar ini Imam Ahmad, Abu Dawud, juga Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Yaum wal Laylah. Juga para penduduk ya Basrah, ulama-ulama atau para rawi dari Basrah ini juga meriwayatkan dari Aghar bin Yasar Al-Muzani. Namun walam yu'arrakh li hayatihi wala li wafatih. Kita tidak mendapatkan catatan sejarah tentang kehidupan beliau ya, lebih banyak, dan juga kapan beliau wafat tidak kita temukan. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi dzikri, dalam kumpulan hadis tentang zikir, bab ya, pada bab istihbabil istighfar wal istikthar minhu, bab disukainya istighfar dan disukainya kita memperbanyak istighfar. Afadal hadis ini memiliki faidah ya, yang juga disebutkan di sini satu poin saja. Ma'a ma qablahu anna al-matluba kathratul istighfari wal musara'ati ila taubah. Disertai
atau bersama dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis yang ke-13 tadi, bahwa yang dituntut dari kita adalah kathratul istighfar, banyak istighfar, banyak minta ampun, dan juga wal musara'ah ila taubah, segera bertobat ya. Sebab ada satu penyakit yang namanya at-taswif ya. Taswif ya. Taswif itu artinya saufa atub ya. Saufa atub, nanti saya akan taubat. Nanti saya akan taubat. Jadi nanti terus ya. Ini disebut taswif. Nah, ini nggak boleh ya. Karena kita tidak tahu ajal kita ya, dan biasanya semakin lama taubat itu semakin sulit ya. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan perumpamaan orang yang menunda-nunda taubat seperti seseorang yang ingin mencabut pohon yang mengganggu di rumahnya ya. Mungkin mengganggu jalan atau mengganggu lalu lalang orang lain. Dia ingin mencabut pohon itu. Mumpung pohon itu masih kecil, akarnya masih belum terlalu dalam. Tapi dia cuma punya keinginan saja ya, baru mungkin mau narik dikit ya agak susah, nanti aja deh ya, besok aja gitu. Kemudian besok aja lagi gitu. Kata Imam Ghazali, dia tidak sadar bahwa pohon itu semakin hari akarnya semakin dalam ya, menghunjam ke tanah, semakin kuat, semakin susah untuk dicabut, sementara dia sendiri semakin lama semakin lemah, semakin tua ya. Nah, begitulah gambaran orang yang tidak bersegera bertaubat ya. Jadi makin susah taubatnya. Oleh karena itu, hadis ini di samping menganjurkan dan memerintahkan kita untuk banyak beristighfar, juga bersegera bertaubat. Wa ma dzukira fi hadzal hadithi walladzi qablahu min al-adadi la yuqsadu bihi at-tahdidu ya. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini dan hadis sebelumnya tentang bilangan ya, kalau hadis sebelumnya 70, kalau di hadis ini 100, itu la yuqsadu bihi tahdid, tidak dimaksudkan untuk pembatasan ya. Wa innamal maqsudu bihil kathrah, tapi maksudnya hanyalah untuk menunjukkan banyak ya. Jadi ketika Rasul menyebutkan beliau beristighfar sehari 70 kali, bukan berarti pembatasan hanya 70 ya. Juga di dalam hadis ini 100 tidak hanya 100 ya, tetapi 70 maupun 100 ini ya dulu alal kathra, untuk menunjukkan bahwa yang disyariatkan itu banyak. Oleh karena itu para ulama tidak ada yang melarang lebih dari 70 atau lebih dari 100 ya dalam beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ulama-ulama yang dikategorikan ketat ya di dalam masalah bid'ah ya, tidak membatasi ya, tidak melarang istighfar lebih dari 100 ya. Paling mereka mengatakan ya, kalau lebih dari 100 ya harus divariasikan ya, jadi tidak boleh iltizam komitmen ya 1000 terus setiap hari. Nah, ini sebagian ulama, sebagian kecil ulama, minoritas ulama. Tapi mayoritas ulama membolehkan ya iltizam atau komitmen dengan bilangan tertentu selama tidak meyakini fadilah tertentu, keutamaan tertentu yang tidak ada dasarnya, tidak ada informasinya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya sampai di sini dulu yang kita bahas dua hadis ini. Insya Allah kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Kecuali jika tidak ada yang bertanya atau belum ada, maka saya lanjutkan dengan hadis yang ke-15 insya Allah. Kita lihat di Zoom dulu
Apakah sudah ada pertanyaan? Ya, sudah ada di Zoom ini. Ustadz Ahmad Sahal Hasan rahimakumullah, apakah diperkenankan memintakan ampunan bagi orang lain? Misal, saudara kandung yang tidak sholat fardu lagi, supaya diberi hidayah juga minta diampuni dosanya karena hak Allah subhanahu wa ta'ala diabaikan, sedang para malaikat hanya mendoakan bagi mukminin. Ya. Untuk dosa-dosa tertentu ya, yang spesifik ya, ini sebetulnya yang paling wajib untuk minta ampun yang bersangkutan ya. Tetapi tidak mengapa kita memintakan ampun kepada Allah untuknya. Tapi permintaan ampun kita bersifat umum saja ya. Tidak perlu menyebutkan spesifik dosa-dosanya. Nah, jadi misalnya kita katakan, ya Allah, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Astaghfirullah, ya Allah, di samping kita beristighfar untuk diri kita, astaghfirullah li wali akhi si fulan misalnya ya, sambil disebutkan namanya. Jadi boleh memohon ampunan kepada yang bersangkutan, tapi sifatnya umum saja. Tidak perlu menyebutkan spesifik dosa-dosanya. Ya. Apakah mungkin Allah mengampuni? Ya mungkin saja. Kita tidak tahu. Ya. Paling tidak kalau seandainya belum diampuni saat itu juga, bisa jadi dengan doa-doa kita, ya orang tersebut kemudian menjadi istighfar sendiri, ya, atau bertaubat ya, dengan kesadarannya sendiri, ya. Tidak lagi kita yang memintakan ampun. Atau kalau mau lebih umum lagi ya minta kepadanya, minta kepada Allah agar dia diberikan hidayah agar mau sholat. Ya, nah, seperti itu. Jadi memintakan ampun untuk orang tersebut boleh saja, tapi sifatnya umum saja. Ya. Orang-orang mukmin, malaikat mendoakan orang mukmin, iya. Dan orang mukmin itu luas pengertiannya. Para ulama ada yang berpendapat bahwa orang-orang mukmin yang dimintakan ampunan oleh para malaikat, yang didoakan oleh para malaikat, ya semua yang di dalam hatinya ada iman. Semua yang ada iman di dalam hatinya. Termasuk ya orang-orang yang berbuat dosa, gitu ya. Jadi mukminin di sini ya dairatul Islam yang masih dalam daerah atau wilayah keislaman. Ya. Walaupun tentunya untuk mukminin yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih utama, ya, mendapatkan pengabulan dari doa malaikat tersebut. Selanjutnya, salah satu adab istighfar yaitu hadirnya hati. Sedangkan kami setelah sholat fardu seringnya wirid istighfar hanya menggugurkan jumlah wiridnya. Kira-kira ini tertunai tidak tata cara istighfarnya? Di pengajian banyak yang menganjurkan sholat taubat. Apakah ini juga salah satu sunnah untuk menyempurnakan taubat kita? Pada hadis 13 diawali dengan wallahi. Ini kalimat sumpah atau sebuah anjuran yang kuat untuk kita taati. Kalau kita lihat penjelasan para ulama, ya, yang mau tokcer, ya, yang mau tokcer istighfarnya itu menjadi penghapus dosa, itu ya harus dengan hudurul qalbi, ya, hati yang hadir. Bahkan ya, hadirnya itu menghadirkan hati dalam, pertama menghadirkan keagungan Allah, yang kedua menghadirkan dosa-dosa yang ingin kita minta ampun. Apa?
gitu ya. Sekaligus istighfar kita adalah taubat jadinya, bagian dari taubat ya. Kalau tidak dihadirkan hati, ya cesplengnya berkurang ya. Tetapi bukan berarti tidak bermanfaat, karena ada pahala zikir ya, pahala lisan yang berzikir itu juga ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks dia dikabulkan permintaan kita, karena istighfar ini kan tidak hanya zikir seperti la ilaha illallah Allahu akbar, tapi zikir yang disertai permintaan, astagfirullah, mohon ampun, saya mohon ampun kepada Allah. Maka permintaan ini supaya dikabulkan oleh Allah ya, ini qalb kita tidak boleh lahin, tidak boleh lalai, jadi harus hadir ya. Menghadirkan keagungan Allah, penyesalan. Kalau dosa-dosa yang kita ingin minta ampun tertentu, kita hadirkan dosa-dosa itu di dalam hati kita. Maka kalau itu kita lakukan, pasti biasanya seorang mukmin akan menangis ya. Minimal kalau dia sulit untuk mengeluarkan air mata, dia menangis di dalam hatinya. Tapi biasanya seorang mukmin itu lembut hatinya, akan mudah juga untuk menangis ya. Ketika mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti ya lebih efektif ya, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tentang salat taubat secara umum ya, memperbanyak salat-salat sunnah ini sangat baik untuk kita lakukan saat kita bertaubat, sebagaimana juga sedekah dan seterusnya ya. Wallahi ya, betul ini sumpah ya, wallahi inni la astaghfirullah ya. Demi Allah, ini menunjukkan bahwa isi hadis ini setelah kata wallahi ini sangat penting, sampai Rasul bersumpah ya. Sampai Rasul bersumpah. Apakah dia anjuran? Ya, anjuran untuk memperbanyak istighfar. Tapi istighfar dan taubat sendiri hukumnya wajib ya, bukan sekedar anjuran, kata Imam Nawawi. Sebab siapa di antara kita yang tidak berdosa? Maka meminta ampun dari dosa dengan istighfar dan bertaubat itu hukumnya wajib. Allahu a'lam shawab. Baik. Ada lagi ya. Kita lanjutkan kembali. Kalau seperti itu kita lanjutkan kembali, insyaallah pada hadis yang ke-15. Al-hadithul khamisa asyara ya. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bitawbati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin, muttafaqun alaih. Dari Abu Hamzah, ini kunyahnya, yaitu Anas bin Malik Al-Ansari ya. Ini tentang Anas bin Malik sudah kita sebutkan profilnya pada hadis yang keempat ya. Beliau salah satu sahabat Ansar, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bitaubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Demi Allah, bahwa Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada seorang di antara kamu yang
sedang safar di tengah padang pasir, naik untanya membawa bekal, lalu dia tersesat dan bekalnya serta untanya itu hilang. Lalu kemudian ketika saat berputus asa, kembali lagi, ketemu lagi itu seluruh bekal dan kendaraannya tanpa ada yang kurang. Kira-kira seneng nggak tuh ya? Gembira nggak? Tentunya sangat gembira orang yang seperti itu. Ya, maka kata Rasul, Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan orang tersebut menemukan kembali ya unta dan bekalnya yang hilang. Nah, ini hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh keduanya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan redaksi dari Muslim sendiri ya. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim ini lebih panjang. Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Di dalam riwayat Muslim, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat daripada seseorang di antara kalian yang ya safar bepergian dengan kendaraannya di padang pasir, lalu kendaraannya itu hilang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, padahal di atas kendaraannya itu ya ada bekalnya, makanan dan minumannya. Fa'isa minha, dicari-cari nggak ketemu, putus asa sudah. Fa'ata syajaratan, di tengah keputusasaan itu dia mendatangi ya ada pohon ya, satu pohon ya, di tengah padang pasir itu pohon sangat berarti. Fattaja'a fi dhilliha, tidurlah dia di sambil berteduh di pohon itu. Waqad aysa fi rahilati, dalam keadaan berputus asa ya, atas kendaraan dan bekalnya yang hilang. Fa bainama huwa kadzalik, saat seperti itu ya, dalam riwayat lain disebutkan dia tertidur saking letihnya. Saat dia terbangun, idh huwa biha qa'imatun indahu, entah bagaimana ya kendaraannya, untanya atau kudanya itu ada di depannya dengan bekal yang tidak kurang. Fa'akhadha bi khitamiha, segera dia ambil ya, dia pegang tali kekang kendaraannya itu, kudanya itu atau untanya. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata saking gembiranya ya, saking gembiranya dia berkata sampai salah ngomong. Dia katakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu ya, kebalik ya, harusnya Allahumma anta rabbi wa ana abduk ya, tapi karena saking gembiranya ya, kebalik dia bicara, ya Allah engkau hambaku, akulah Tuhanmu. Akhta'a, dia salah min syiddatil farah, saking gembiranya. Nah, kata Rasul, Allah lebih bergembira daripada kegembiraan orang itu. Ini gambaran yang luar biasa tentang betapa pentingnya taubat dan betapa Allah Subhanahu wa taala meridhai orang yang bertaubat. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita di sini menyebutkan tentang makna al-farah lillah ya. Apa sih makna gembira bagi Allah ya? Para ulama terbagi menjadi dua mazhab ini terkait dengan sifat-sifat Allah yang secara lahiriah seperti menyerupai sifat makhluk ya.
bergembira, misalnya dalam hadis ini al-farah atau al-dhahik, ya, tertawa. Para ulama terbagi menjadi dua kelompok, ya, atau dua madhab, atau dua pendekatan. Yang pertama pendekatan tafwid, ya, pendekatan menyerahkan makna hakikinya kepada Allah, ya, terserah Allah, ya, dan mereka hanya imror, membacanya saja, ya, wasukut anhu, dan tidak menafsirkan, diam saja, ya. Farah ya farah, ya, gembira ya gembira, tidak perlu dibayangkan, tidak perlu ditafsirkan, ya, gitu. Ini tafwid, dan ini diriwayatkan dari mayoritas salafus saleh, ya. Kemudian yang kedua adalah mentakwil, ya, menafsirkannya dengan tafsir yang layak, ya. Nah, ini saya kutip misalnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di dalam Fathul Bari beliau mengatakan, qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa itlaqul farahi fi haqqillahi majazun an ridahu, ya. Penyebutan farah, ya, gembira terkait dengan Allah, ini adalah majaz, ungkapan kiasan. Jadi Ibnu Hajar termasuk yang mentakwil dalam masalah ini. Jadi beliau mengatakan ini kiasan tentang apa? An ridahu, tentang ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Allah bergembira, maksudnya Allah ridha, ya, dengan taubat hambanya. Lebih bergembira artinya lebih ridha dengan taubat hambanya. Kemudian Ibnu Hajar mengutip Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi salah seorang pensyarah hadis, ya, beliau juga punya syarah Imam Bukhari, ulama yang hidup pada abad keempat Hijriah, ya. Kata Imam Khattabi, ma'na al-hadis anna Allah arda bit-taubati wa aqbala laha, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih ridha dengan taubat daripada dengan yang lain, ya. Wa aqbala laha, dan menyambut taubat hambanya, ya. Wal farah alladhi yata'arafuhu an-nasu bainahum ghairu jaizin 'ala Allah, dan sifat kegembiraan yang dikenal oleh manusia, oleh kita, yang terbayang di dalam kita tentang kegembiraan, itu tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa kaqaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun, ya, setiap kelompok bangga dengan yang ada pada diri mereka, bergembira dengan yang ada pada diri mereka. Ini maksud al-farah di sini adalah radun, ridha. Jadi di dalam Al-Qur'an kata al-farah dan maknanya adalah ridha ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat Ar-Rum ayat 32 ini. Itu tentang tafsir farah, ya, menurut sebagian ulama, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, afadal hadis, faedah hadis. Yang pertama, rahmatullahi ta'ala bi'ibadihi biqabuli taubatihim, ya, Allah merahmati hamba-hambanya dengan menerima taubat mereka. Wa hubbihi iyyahum, cintanya kepada mereka. Qala ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya, yang suka taharah, ya. Baik taharah dari kotoran fisik maupun taharah dari kotoran ruhani, ya, Allah mencintai. Poin yang kedua, at-targhibu bit-taubati wal hathu 'alaiha. Hadis ini begitu sangat memotivasi kita, menganjurkan kita, mendorong kita untuk bertaubat. Kemudian yang ketiga, adamul mu'akhadhati fil khata'i ghairil muta'ammid. Hadis ini juga mengisyaratkan tidak ada hukuman bagi kesalahan yang tidak disengaja. Karena tadi
orang tersebut saking gembiranya salah ngomong sampai mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Ini karena nggak sengaja, ini tidak dosa, ya, tidak dihukum, tidak ada sanksi, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika perbuatan tidak sengaja, ya, salah atau keliru atau tidak sengaja terkait dengan hak orang lain, ini harus diganti, ya. Misalnya kalau mau nembak binatang buruan, salah sasaran jadi kena orang mati, ya harus bayar diat kalau dalam Islam 100 ekor unta, kecuali kalau keluarganya memaafkan. Tapi di sisi Allah nggak dosa karena keliru atau salah, misalnya mau nimpuk mangga gitu, ya, ngambil mangga punya sendiri, ya kan, tapi meleset lalu kena genteng tetangga, ya nggak dosa karena nggak sengaja, tetapi harus ganti itu genteng tetangganya. Jadi tidak dosa di sisi Allah, tapi korban atau kerugian yang diderita orang lain harus tetap ditanggung, ya. Kemudian yang berikutnya, al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-ta'limi bi darbil mathali li taqribil ma'na wa ziyadatil idah. Rasul memberikan teladan kepada kita, salah satunya di dalam memberikan pengajaran atau pendidikan melalui sarana perumpamaan. Jadi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, ya, di sini Rasul mencontohkan dengan perumpamaan, ya, agar bisa difahami dan lebih jelas. Yang terakhir, jawazul qasami litta'kidi ala ma fihi faidatun wa maslahah. Ya, boleh bersumpah, ya, untuk menguatkan sesuatu yang kita ucapkan jika itu ada faidah dan maslahatnya. Sebab di hadis ini, ya, ketika Rasul mengatakan lallahu, ini ada sumpahnya. Jadi ada sumpah, kata sumpah yang mahdzuf, yang tidak disebutkan secara eksplisit, ya. Takdirnya wallahi lallahu, ya, demi Allah, Allah lebih bergembira, ya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan ini dari sebelum ke pengguna Galaxy J6, ya, yang tadi sudah beberapa kali. Kita ke Feni LD dulu, ya. Ustadz, bagaimana bila syarat membebaskan diri dari hak tersebut dalam hal dosa terhadap sama manusia? Misal ghibah, meminta maaf justru akan menambah rusaknya hubungan dengan orang tersebut. Ya, ya, meminta maaf itu harus. Ya. Kalau nggak meminta maaf, bagaimana mungkin kita tahu dia memaafkan, ya, atau tidak? Di samping itu, lebih dari itu, dia adalah kewajiban. Jadi meminta maaf itu kewajiban. Ya, kalau nggak minta maaf malah dosa. Perkara bahwa dengan meminta maaf hubungan menjadi rusak, itu bukan salah kita, ya. Jadi kalau yang bersangkutan dimintai maaf malah marah, itu salah dia. Orang kita minta maaf tulus, ya. Nah, bagaimana kalau dia tetap tidak memaafkan? Ya hak dia juga. Ya, dia misalnya tidak mau memaafkan, ya terserah dia, tapi kita sudah meminta maaf. Artinya kewajiban kita mau minta maaf sudah gugur. Nah, kalau dia tidak memaafkan, misalnya kita yakin saya tidak sudi memaafkan kamu, saya akan tuntut di hari kiamat misalnya. Ya sudah, kita perbanyak amal soleh. Kita perbanyak amal soleh, apa saja, ya. Sedekah, ya, sholat sunnah, ya, menutupi aib orang. Jangan gibah lagi tentunya, ya.
Untuk apa? Memperbanyak amal soleh, siap-siap nanti kalau dia betul-betul nuntut di hari kiamat, kita bayar dengan pahala amal soleh kita. Gitu ya. Karena nanti di akhirat nggak ada alat bayar kecuali pahala atau dosa. Ya, kalau masih ada pahala, bayar dengan pahala. Kalau pahala habis, dosa orang yang menuntut dari kita, ya kita pikul, na'udzubillah min dzalik. Ya, dikasih ke kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Jadi tidak ada alasan kalau justru menambah rusak hubungan dengan orang tersebut karena dia yang tidak mau memaafkan, ya itu resiko. Tapi wajib meminta maaf tetap. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mendoakan ampunan bagi orang tua yang belum Islam? Jadi bagi yang belum Islam, yang kita doakan bukan minta ampun, tapi minta hidayah. Minta hidayah, bukan minta ampun. Karena orang kafir tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita mohonkan adalah minta hidayah. Allahumma hdi abi, Allahumma hdi ummi, misalnya. Ya Allah, tunjuki, beri hidayah kepada orang tuaku, ayah atau ibuku. Gitu ya. Jadi bukan minta ampun. Dengan hidayah, kalau dia masuk Islam, ya, meskipun mungkin di akhir hayatnya, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, ketika dia syahadat, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah otomatis. Jadi orang kafir ketika dia masuk Islam, seluruh dosa-dosanya hapus. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Keislaman itu menghapus dosa-dosa sebelumnya, sebesar apapun. Jadi bagi orang, sekali lagi, orang tua yang belum masuk Islam, doa kita adalah doa minta hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Lihat dulu di YouTube tidak ada ya. Baik, kalau begitu berarti sudah selesai. Alhamdulillah bahasan kita pada malam hari ini tentang bab taubat, hadis yang ke-13, 14 dan 15. Marilah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan kita untuk bersegera bertaubat dari dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa besar. Ya. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil Imam an-Nawawi wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li ahbabihi wal muslimina ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa'anna warfa'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal riba wal zina wal zalazila wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an biladina Indonesia hadhihi khassa wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.